Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Teman-teman mahasiswa prodi PGMI yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah kita hadis arbawi dengan subtema yaitu berkaitan dengan urgensi ilmu dan ulama. Pada tema ini setidaknya kita akan membahas 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat, yang kedua keutamaan orang yang berilmu, yang ketiga kewajiban menuntut ilmu, dan yang keempat adalah krisis ilmu dan ulama. Sebelum masuk ke berbagai poin pembahasan, di sini perlu saya berikan pengantar bahwasanya ilmu pengetahuan itu baik secara khusus berkaitan dengan ilmu agama maupun ilmu pengetahuan secara umum adalah bagian dari ciri khas manusia. Karena sifat ilmu dan proses pengembangannya hanya bisa dimiliki oleh makhluk Allah yang namanya manusia. Berbeda dengan malaikat, berbeda dengan jin, berbeda dengan hewan. Ya. Sifat ilmu ini adalah sifat khusus yang menjadi sebab Allah itu memerintahkan manusia selain sebagai Abdullah juga sebagai Khalifatullah. Mengapa? Karena sifat ilmu tidak bisa dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain seperti hewan. Itu sama-sama dengan manusia, sama-sama memiliki keberanian, kekuatan, kasih sayang. Tetapi dia tidak diberikan ilmu dan bagaimana proses pengembangannya. Hewan mungkin lebih berani dari kita. Hewan lebih kuat dari kita, semacam gajah itu misalkan ya. Tetapi gajah tidak mampu mengembangkan kekuatannya melebihi yang ditakdirkan Tuhan, melebihi yang ada pada dirinya. Sedangkan manusia dengan ilmu dan proses pengembangannya mampu mengembangkan kekuatan, bahkan bisa mengangkat dengan pesawat misalkan ya. Selain bisa terbang, dia juga bisa mengangkat bertonton beban yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan alat-alat yang super canggih yang merupakan anugerah dari sifat ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia mampu mengembangkan berbagai teknologi yang begitu luar biasa hasilnya. Itu adalah pengantar dari mata kuliah pada kesempatan ini ya, bahwa sifat ilmu di sini adalah sifat khusus yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluknya yang lain. Oke, poin pertama berkaitan dengan pembahasan ilmu yang bermanfaat. Poin kajian urgensi ilmu dan ulama yang pertama adalah berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Nah, poin-poin yang bisa kita ambil dari hadis ini tentunya sangat luas ya. Yang pertama berkaitan dengan penjelasan amal sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya selalu mengalir meskipun orang yang bersedekah tadi telah meninggal dunia. Nah, sedekah-sedekah yang pahalanya selalu mengalir ini adalah sedekah-sedekah yang
sedekah yang kita alokasikan, misalkan kita punya harta, kita alokasikan untuk membangun masjid. Selama masjid itu masih digunakan untuk kebaikan, untuk ibadah, maka pahala dari mensedekahkan harta, tenaga maupun mewakafkan tanah yang tanah itu dibangun di atasnya sebuah masjid, maka akan mengalir pahalanya, selalu mengalir kepada orang yang telah sedekah tadi. Atau sedekah kita kepada sebuah madrasah, madrasah diniyah ataupun pesantren maupun sekolah, selama lembaga-lembaga sosial dan pendidikan tadi itu selalu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka pahalanya juga terus mengalir. Nah, motivasi pelajaran yang bisa kita petik dari hadis itu, poin yang pertama adalah itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ilmu yang selain ilmu yang bermanfaat tadi, selain sedekah jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu maksudnya adalah ilmu-ilmu yang setelah kita ketahui, ya, kita amalkan, kemudian ilmu tersebut juga kita ajarkan kepada orang lain. Jadi ilmu yang kita pelajari kemudian kita paham, setelah kita paham kita mengajarkan kepada orang lain. Nah, orang lain tadi mengajarkannya kepada anaknya, muridnya, gurunya secara terus-menerus ila yaumil qiyamah. Maka ilmu yang kita ajarkan tadi masuk dalam kategori sesuatu yang bisa bermanfaat dan pahalanya selalu mengalir walaupun seorang guru yang telah mengajar tadi telah meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah anak yang soleh, yaitu anak yang mau mendoakan kepada kedua orang tua baik sebelum maupun setelah meninggal dunia. Tentunya untuk menjadikan anak yang soleh itu diperlukan sebuah wasilah pendidikan yang baik, dipondokkan, diberikan pendidikan adab dan seterusnya. Nah, dari hadis tersebut kita sebenarnya bisa mengambil sebuah pelajaran yang bersifat umum, ya. Yang pertama, setidaknya itu memotivasi meningkatkan amal soleh yang lebih bermanfaat dalam berbagai sektor, ya, baik dalam diri, keluarga maupun sosial kemasyarakatan. Yang kedua, keutamaan menuntut dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, baik manfaat itu dirasakan di dunia maupun di akhirat. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu bisa kalau apapun yang kita miliki, apapun ilmu yang kita miliki, selama ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Walaupun kelihatannya duniawi, misalkan komputer, ya, kita bisa Excel, kita ajarkan kepada orang lain untuk memudahkan mengkalkulasi uang, untuk membuat akuntansi, ya, yang di situ ada debit kredit secara otomatis, tidak menghitung secara manual sehingga mempercepat pekerjaan dan seterusnya. Maupun ilmu-ilmu yang sifatnya teknologi, mampu memperbaiki komputer, mampu memperbaiki HP dan seterusnya. Kemudian pelajaran lagi yang bisa kita petik dari hadis adalah anjuran menyebarkan ilmu pengetahuan baik secara langsung maupun dalam proses belajar mengajar. Itu selain belajar mengajar juga melalui tulisan. Seperti contohnya adalah kita menulis buku, menulis karya ilmiah, ataupun di era milenial sekarang ini bisa kita sebarkan lagi melalui YouTube, ya, melalui sebuah media audio visual, sehingga kemanfaatannya itu lebih berkah. Jadi kalau hanya mengajar secara langsung, misalkan, itu terbatas usia dari guru atau orang yang
masih hidup tadi, selama masih hidup dia bisa mengajar. Tapi kalau pengetahuannya itu juga diajarkan melalui sebuah karya tulis, nah karya tulis itu selama dicetak dan dibaca oleh orang lain, nah ilmu tadi tetap bisa bermanfaat dan bisa diakses oleh orang lain. Jadi ilmunya tidak dibawa mati oleh orang yang berilmu atau ulama tadi. Makanya ada sebuah makalah dari Al-Ghazali itu, kalau kamu bukan anak raja maupun anak seorang sultan, maka menulislah supaya nama kamu abadi gitu. Maka menulis ataupun kalian berkreasi, bisa berkreasi melalui media audiovisual. Nanti misalkan ada mata kuliah micro teaching, itu kalian persiapkan dengan baik, dengan teknik yang bagus, sehingga bisa kalian upload di YouTube, kemudian bisa dicontoh oleh orang lain. Itu juga akan menjadi jariah atau ilmu yang bermanfaat ketika yang melihat itu bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kalian sebarkan melalui media YouTube ya. Kemudian anjuran mendidik anak secara Islam sehingga menjadi anak yang soleh. Nah, terakhir adalah anjuran untuk bersedekah maupun beramal jariah seperti wakaf, hibah maupun yang lain ya. Yang di situ diperuntukkan untuk kepentingan umum. Poin yang kedua berkaitan dengan keutamaan orang yang berilmu. Ada sebuah hadis ya, fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlah fi khujriha wa hatta al-khud la yusalluna 'ala muallimin nasil khair. Nah, itu adalah hadis yang berkaitan dengan keutamaan orang yang berilmu ya. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, kelebihan ahli ilmu atau orang yang alim terhadap ahli ibadah adalah kelebihanku terhadap orang yang paling rendah di antara kamu sekalian. Kemudian Rasulullah dalam sabdanya itu meneruskan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan yang ada di lautan itu ya senantiasa memintakan rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, dari hadis ini bisa kita petik sebuah pelajaran yang umum. Yang pertama adalah keharusan orang alim beribadah dan keharusan seorang abid yang berilmu. Mengapa seorang alim harus beribadah? Ya karena ilmu itu bukan untuk koleksi. Ilmu itu harus terwujud atau termanifestasikan dalam sebuah perilaku nyata melalui ibadah baik lahiriah maupun batiniah ya. Kalau ilmu itu berkaitan dengan bagaimana tata cara sholat, ya kita laksanakan sholat. Allah itu menyuruh kita bersifat lemah lembut, kita bersifat lemah lembut ya. Jadi sikap dari orang yang berilmu termanifestasikan, terwujud dalam perbuatan nyata. Itu yang terpenting ya. Sebaliknya, seorang abid itu juga harus berilmu. Karena ibadah itu memerlukan syarat dan rukun yang harus diketahui oleh orang yang sebelum beribadah. Maka dari itu dalam Islam ilmu itu didahulukan daripada amal ya. Karena amal tanpa ilmu tidak akan diterima. Pelajaran yang bisa kita petik yang kedua adalah proses belajar mengajar ilmu itu lebih utama daripada melaksanakan ibadah yang sunnah. Karena ibadah itu memberikan manfaat hanya bagi orang yang mengerjakannya saja. Sedangkan ilmu selain bermanfaat bagi dirinya, dia juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya, bahwa proses thalabul ilmi, mencari ilmu ya, yang terwujud dalam proses belajar mengajar itu lebih utama daripada ibadah sunnah yang hanya kembali pada orangnya. Makanya dalam sebuah kaidah fikih itu disebutkan al-muta'addi afdalu minal qasir.
ibadah yang efeknya bisa merambat dan bisa memberikan pengaruh yang luar biasa besar dan banyak, itu lebih utama daripada sebuah ibadah yang hanya kembali pada dirinya sendiri. Misalnya kayak gini, kalau kalian belajar tentang ilmu pengetahuan, kemudian kalian jadi tahu, nah setelah kalian tahu, bisa mengamalkan ilmunya dengan baik dan benar dan mengajarkan kepada orang lain. Poin kalian bisa beramal dengan benar, kemudian selain itu juga bisa membimbing adik-adik kamu, keluarga kamu, orang terdekat kamu, atau masyarakat yang nantinya akan bertanya kepada kamu, sehingga ibadahnya menjadi benar, itu lebih baik dan punya efek yang luas daripada kalian sekedar misalkan sholat sunnah yang hanya pahalanya hanya kembali kepada dirimu sendiri. Sedangkan ibadah thalabul ilmi tadi bisa punya efek yang luar biasa luas. Selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis adalah anjuran untuk menghormati ulama dan para penuntut ilmu serta mendoakan mereka. Wong semut, ikan di laut itu aja mendoakan dan senang terhadap orang yang sedang thalabul ilmi. Maka kalian nanti kalau sudah jadi orang tua, tetangga kalian mondok, tetangga kalian semangat sekolah, kalau punya rezeki, berilah sangu ya, berilah istilahnya bekal ya, minimal nyangoni berapa gitu, sepunyanya, sebisanya. Adiknya, kakaknya, atau tetangganya yang kesusahan, kalau kalian nanti ditakdirkan jadi konglomerat, buatlah beasiswa-beasiswa untuk mereka. Nah, itu akan sangat luar biasa bagus ya. Karena itu juga perintah dari hadis yang bisa kita petik dari hadis ini. Dan yang bisa kita petik selanjutnya adalah anjuran agar melakukan hal yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, ini sudah jelas saya kira ya. Poin selanjutnya yaitu berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu. Ada sebuah hadis dari sahabat Malik bin Anas, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilma faridatun ala kulli muslimin. Innal malaikata tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridon bima yatlubu. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dia cari. Nah, itu adalah secara termaktub tulisan argumentasi hadis bahwasanya ilmu itu wajib kita cari ya, karena dari kalau kita orang itu bisa menjadi baik karena mengetahui, dan orang dalam sebuah ayat itu dijelaskan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi orang yang takut pada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Sehingga sarana untuk takwa itu salah satunya adalah dengan cara kita menjadi orang yang berilmu. Karena kalau tidak berilmu kita bisa terjerat kepada sesuatu yang salah tanpa kita ketahui. Na'udzubillah min dzalik kan gitu ya. Nah, dari hadis tadi bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa kewajiban menuntut ilmu itu bisa di mana saja dan di dalam keadaan bagaimanapun pula, sekalipun dalam keadaan sulit maupun jauh. Ya, sebagaimana termaktub dalam hadis utlubul ilma walau bisin tadi. Nah, karena menurut cerita dosen saya dulu, mengapa kok Cina ya? Karena Cina pada saat Rasulullah hidup itu sudah menjadi sebuah peradaban yang maju, sehingga kita dianjurkan untuk menuntut ilmu sampai ke Cina.
Nah, kita kontekstualisasikan sekarang ini ya, karena Rasulullah menyebut tempat bukan berarti hanya Cina, tetapi mana saja sekarang peradaban yang tinggi, peradaban-peradaban yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, bisa kita cari ilmu di tempat itu. Jadi tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Makanya setiap tempat adalah sekolah, setiap orang yang kita ketemui adalah guru. Jadi tidak dibatasi oleh ruang kelas. Dan bisa kita tarik sebuah kesimpulan dari hadis tadi, kita bisa belajar dimanapun selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian kewajiban menuntut ilmu bagi muslim yang laki-laki maupun yang sudah perempuan yang sudah mukallaf ya. Sudah mukallaf itu orang yang sudah dibebani oleh hukum. Jadi siapapun, kewajiban seorang muslim itu adalah thalabul ilmi. Yang ketiga, kewajiban menuntut ilmu itu ada kalanya wajib ain dan ada kalanya wajib kifayah. Wajib ain itu ilmu-ilmu yang kita sebut dalam taklim disebut dengan ilmul hal ya. Ilmu yang kita butuhkan dalam kondisi itu. Kalau seorang mukallaf itu ya ada ilmu yang berkaitan dengan fikih ya. Fikih, ilmu-ilmu yang bisa membenarkan wudhunya, sholatnya, puasanya itu wajib diketahui oleh seorang mukallaf. Ada yang berkaitan dengan akidah ya, ilmu-ilmu yang bisa membenarkan tauhid kita. Allah itu siapa, sifat-sifatnya bagaimana dan seterusnya itu juga harus diketahui oleh setiap mukallaf yang kesimpulan dari ilmu tauhid ini ada dalam Aqaidul Khamsin ya, atau Aqaid 50, di mana 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, yaitu fi'lu mumkinin au tarkuhu, dan 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Nah, kalau di total ada 41 sifat Allah dan ada 9 sifat Rasul. Nah, gabung menjadi 50. Itu harus dipahami oleh setiap mukallaf. Dan yang terakhir, ilmu hal atau ilmu yang wajib ain adalah ilmu yang bisa membenarkan akhlaknya atau hati seorang muslim. Ini bisa kita ketahui dari ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, yaitu ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana proses takhalli, yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela seperti ghadab, marah, ya, syirik, iri, dengki, dan seterusnya. Itu harus kita keluarkan. Kemudian menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mahmudah atau sifat yang terpuji seperti sabar, mahabbah, cinta, kemudian syukur, dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah diketahui, maka seorang muslim bisa mencari ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Yang fardu kifayah itu ya misalkan ilmu-ilmu tentang kedokteran, ilmu-ilmu tentang faraid itu. Dari hadis ini juga bisa kita petik sebuah pelajaran, menuntut ilmu itu dicintai, dihormati, dan dilindungi oleh para malaikat. Ya, makanya jangan ragu kalian kalau sedang proses thalabul ilmi. Seandainya mati di tengah jalan masuk surga ya. Seandainya kalian mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan akan membantu ya. Malaikat-malaikat akan membantu, bahkan ikan yang ada di laut itu akan mendoakan kalian. Tinggal kalian tanamkan keyakinan ini. Selama berusaha dan berikhtiar, saya yakin jalan kita akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian poin yang terakhir adalah berkaitan dengan krisis ilmu dan ulama. Ada sebuah hadis, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama
hatta idza lam yubqi aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu yang dicabut dari dalam dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Sehingga bila sudah tidak ada lagi orang alim, maka orang-orang akan mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin mereka. Kemudian mereka ditanya sesuatu yang memberi fatwa yang tidak didasari ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. A'udzubillahi min dzalik. Ya, ini krisis ilmu dan ulama itu efeknya, dampaknya begitu mengerikan. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya proses pencabutan ilmu itu bukan dengan cara menghapuskan tulisan atau lain-lain ya, tetapi dengan cara mengambil orang-orang yang berilmu tadi. Makanya mautul alim, mautul alam ya. Matinya seorang ulama, matinya seorang alim itu menjadikan kesedihan bagi orang-orang muslim yang lain. Bahkan alam itu mengalami kesedihan. Maka ada sebuah makalah itu, man lam yahzan bimauti alim fahuwa munafikun. Ada orang kok ketika ada ulama besar meninggal dunia kemudian dia tidak bersedih, maka hatinya itu terindikasi sifat nifak, sifat kemunafikan. Karena memang efek dari wafatnya seorang alim itu begitu luar biasa. Seorang alim yang meninggal tidak akan tergantikan oleh alim lain. Karena spesifikasi setiap alim itu bisa berbeda. Nah, kalau orang alim ini habis, maka orang-orang akan bertanya dengan orang-orang yang bodoh. Karena orang bodoh ditanya kemudian dia menjawab dengan aturan yang tidak sesuai dengan dasar ilmu, sehingga fatwanya sesat. Fatwanya sesat dipakai oleh orang awam, sehingga dirinya sendiri sesat dan orang yang bertanya akan disesatkan. Makanya dulu fa'al dulu, sesat dan menyesatkan. Untuk itu saya berharap kepada teman-teman mahasiswa sekalian untuk selalu semangat dalam proses thalabul ilmi, mencintai ulama, jangan pernah menyia-nyiakan waktunya. Kalau ada waktu, tabaruklah kepada ulama-ulama besar di berbagai bidang. Jangan, mumpung masih muda, jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Semoga kalian akan menjadi mahasiswa dan thalabul ilmi yang sukses baik di dunia maupun di akhirat nantinya ya. Ini adalah mata kuliah kita pada kesempatan kali ini yang terkait dengan urgensi ilmu dan ulama. Silahkan kalian kaji secara mendalam lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di buku resum ya. Saya kira saya akhiri cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.